Kisah ini menceritakan tentang Nara, seseorang yang merasa tertinggal bukan karena hidupnya gagal, tetapi karena terlalu sering mengukur langkahnya dengan langkah orang lain. Mari dengarkan bersama-sama bagaimana kisahnya. Setiap malam, Nara mematikan lampu kamarnya dengan satu kebiasaan yang sama: menyalakan layar ponsel. Di sanalah hidup orang lain terlihat lebih cepat, lebih bahagia, lebih berhasil. Ada yang menikah, ada yang naik jabatan, ada yang sudah menemukan panggilan hidupnya. Sementara Nara masih di tempat yang sama, dengan pertanyaan yang sama dan rasa tertinggal yang makin sunyi. Ia tidak iri. Setidaknya itulah yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Namun, hatinya tahu, ada lelah yang bukan karena bekerja, melainkan karena terus membandingkan. Setiap kali melihat pencapaian orang lain, Nara diam-diam mengurangi nilai hidupnya sendiri. Ia lupa bahwa apa yang ia lihat hanyalah potongan akhir, bukan proses panjang yang penuh luka, jatuh, dan ragu. Suatu hari, Nara pulang lebih awal dan memilih berjalan kaki. Di sebuah taman kecil, ia melihat seorang pria tua sedang mengukir kayu. Tangannya lambat, gerakannya tidak tergesa, tapi wajahnya tenang. "Kenapa tidak dipercepat, Pak?" tanya Nara iseng. Pria itu tersenyum tanpa menoleh. "Karena kayu ini punya seratnya sendiri. Kalau kupaksa mengikuti irama orang lain, ia akan patah." Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang Nara kira. Malam itu, Nara tidak membuka ponselnya. Ia duduk sendiri, menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya bertanya dengan jujur, "Sejak kapan hidupku kujalani dengan stopwatch milik orang lain?" Ia sadar, ia tidak tertinggal. Ia hanya berjalan di jalur yang berbeda. Orang-orang yang ia bandingkan dengannya memiliki start, beban, dan luka yang tidak ia ketahui. Namun, Nara terus memaksa dirinya tiba di garis akhir yang bahkan bukan miliknya. Perbandingan membuat kita lupa satu hal penting. Hidup bukan lomba lari, melainkan perjalanan memahami diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Nara mulai melakukan hal kecil namun berani. Ia berhenti menjelaskan hidupnya pada semua orang. Ia berhenti memaksa pencapaian terlihat layak dipamerkan. Ia berhenti meminta validasi dari luar. Bukan berarti hidupnya langsung membaik. Masalah tetap ada. Ketakutan masih datang. Namun kini, ia berjalan tanpa menoleh ke kiri dan kanan terlalu sering. Dan anehnya, langkah itu terasa lebih ringan. Nara akhirnya mengerti, yang paling merusak bukan kegagalan, melainkan hidup yang terus diukur dengan penggaris milik orang lain. Jika kisah ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.